Pada kesempatan ini, kita akan menelaah perkembangan seni media baru atau new media art, mulai dari sejarah kemunculannya, pengaruhnya dalam ranah seni global, hingga proses adaptasi dan transformasinya di Indonesia. Lebih jauh, kita akan mengulas dimensi estetika yang mendasari seni media baru, dan bagaimana estetika tersebut membentuk wajah seni kontemporer hari ini. Seni media baru tidak muncul secara tiba-tiba. Akar sejarahnya dapat ditelusuri sejak abad ke-19 melalui perangkat optik seperti zootrop dan praksinoskop yang menjadi cikal bakal sinema. Pada pertengahan abad ke-20, televisi, komputer, dan robotika mulai dimanfaatkan sebagai medium artistik. Seniman seperti Nam June Paik mempelopori video art, sementara gerakan Fluxus mengintegrasikan seni, performa, dan teknologi ke dalam praktik eksperimental. Memasuki dekade 1990-an, perkembangan internet dan komputer grafis menghadirkan horizon baru. Seni berbasis web, digital interaktif, hingga praktik kolaboratif global. Kini, pada abad ke-21, seni media baru merambah ranah virtual reality, augmented reality, artificial intelligence, bahkan bioart. Seni media baru membawa pergeseran paradigma global dari seni berbasis objek menuju seni berbasis pengalaman, dari ruang galeri menuju ruang maya tanpa batas. Perubahan ini semakin dipercepat oleh hadirnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kini, teknologi deep learning dan machine learning memungkinkan artificial intelligence mencipta karya berbasis data besar. Dari lukisan bergaya klasik, hasil generatif adversarial network, hingga instalasi interaktif yang merespon suara, gerak, bahkan emosi manusia. Di Indonesia, seni media baru mulai mendapat perhatian sejak 1990-an. Seniman pionir seperti Krisnamurti, Heri Dono, dan Teguh Ostentrik mulai menggunakan televisi, video, dan media elektronik sebagai medium ekspresi baru. Pada 2003, lahir OK Video Jakarta International Video Festival yang digagas oleh Ruang Rupa, kemudian menjadi tonggak penting bagi perkembangan video art dan media interaktif di Indonesia. Sementara Biennale Jogja dan Instrumenta Media Art Festival memperluas ruang dialog antara seni dan teknologi. Kini, seni media baru telah melampaui ruang galeri. Dia hadir dalam ruang publik, instalasi urban, dan proyek interaktif yang menggabungkan budaya digital dengan isu sosial. Respon masyarakat pada awalnya beragam. Sebagian audiens melihat seni media baru sebagai sesuatu yang asing atau sulit dipahami karena berbeda jauh dari seni lukis atau patung yang sudah mapan. Namun, generasi muda justru lebih cepat beradaptasi. Akses ke internet, media sosial, dan perangkat digital membuat mereka lebih reseptif terhadap karya yang interaktif, partisipatif, dan seringkali mengandung kritik baik sosial maupun komentar politik. Dalam kerangka estetika seni kontemporer, seni media baru di Indonesia memperlihatkan beberapa ciri utama, yaitu hibriditas, penggabungan seni rupa, teknologi, dan budaya populer. Kritisisme sosial, banyak karya merespons isu politik, ekologi, gender, dan budaya digital. Partisipasi publik, audiens tidak sekedar penonton, melainkan aktor yang berinteraksi dengan karya. Terakhir, ekspresi digital lokal, penggunaan perangkat teknologi untuk mengangkat isu kearifan lokal, budaya Nusantara, atau narasi urban Indonesia. Jadi dengan demikian, seni media baru di Indonesia tidak hanya sekedar mengadopsi tren global, tetapi juga menegosiasi identitas dan pengalaman lokal. Ia kini menjadi bagian integral dari seni rupa kontemporer Indonesia, menghadirkan estetika yang cair, interaktif, dan reflektif terhadap dinamika sosial masyarakat kita. Untuk memahami perkembangan seni media baru di Indonesia, sosok Krisnamurti merupakan figur penting dalam perkembangan seni media baru Indonesia. Ia dikenal sebagai pionir video art yang memanfaatkan media televisi, kamera, dan proyeksi digital sebagai sarana ekspresi artistik dan refleksi sosial. Salah satu karya pentingnya adalah 12 Hours in the Life of Agung Rai yang dibuat pada tahun 1993. Karya ini merupakan instalasi figur multikanal yang merekam hidup Agung Rai, seorang penari kecak selama 12 jam penuh. Melalui paduan antara dokumentasi, repetisi, dan manipulasi temporal, karya ini mengeksplorasi hubungan antara waktu, realitas, dan representasi dalam kehidupan manusia sehari-hari. Karya ini menampilkan beberapa monitor televisi yang menanyakan rekaman video dalam durasi berbeda. Beberapa bagian dipercepat, diperlambat, atau disinkronkan dengan waktu aktual, menciptakan pengalaman visual yang tidak linear.
Penonton diajak untuk tidak hanya menonton kehidupan Agung Rai, tetapi juga merasakan waktu yang terfragmentasi seperti refleksi atas kehidupan modern yang terus diintervensi oleh teknologi dan media. Yang direkam bukanlah panggung tari, bukan pula pertunjukan ritual, melainkan kehidupan sehari-hari. Makan, bekerja, berbincang, diam. Dengan kesederhanaan itu, Krishnamurti menghadirkan keindahan yang tidak bergantung pada spektakel, tetapi pada kehadiran. Melalui karya ini, Krishnamurti mengajukan pertanyaan mendasar. Bagaimana kita merepresentasikan tradisi dengan teknologi modern tanpa menjadikannya komoditas? Dan bagaimana teknologi dapat digunakan bukan untuk menunjukkan kemajuan, melainkan untuk merenungkan keberadaan manusia. Krishna menolak romantisasi budaya Bali yang sering dianggap eksotis. Ia tidak menampilkan tari sebagai simbol, tetapi kehidupan sebagai kenyataan. Dengan cara itu, 12 Hours in the Life of Agung Rai menjadi jembatan antara dunia tradisi dan dunia digital. Ruang di mana spiritualitas dan teknologi saling bernegosiasi. Estetika karya ini berakar pada waktu. Rekaman berdurasi 12 jam tanpa editing menghadirkan real-time estetik. Jadi di mana waktu bukan sekedar durasi, tetapi bahan artistik. Tubuh Agung Rai dengan ritme dan gesturnya yang alami menjadi pusat persepsi penonton. Kamera menjadi tubuh kedua, bukan pengintai, melainkan penghayat. Sekam Bati dan Daun Kering bukan hanya dekorasi, tetapi pernyataan visual bahwa teknologi juga memiliki akar, memiliki tanah tempat dia berdiri. Dalam pameran perdananya, Agung Rai hadir langsung berinteraksi dengan penonton di tengah instalasi video dirinya. Ruang pamer berubah menjadi ruang sosial, sebuah pengalaman bersama di mana seni bukan lagi objek melainkan peristiwa hubungan manusia. Dengan memadukan ritual Bali dan media digital, Krishna menciptakan ruang tiga atau third space, di mana identitas lokal dan modernitas saling berbaur tanpa saling meniadakan. Krishna tidak menyembunyikan televisi dan kabelnya, dia menjadikan media sebagai bagian dari bahasa visual, mengingatkan kita bahwa dalam seni media baru, medium is the message. Seni media baru bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang manusia dan kesadarannya dalam dunia yang terus berubah. Ia mengajarkan bahwa estetika hari ini adalah estetika interaksi, partisipasi, dan transformasi. Di tangan seniman seperti Krishnamurti, seni media baru menjadi bahasa eksistensial, ruang kontemplatif untuk memahami hubungan antara manusia, waktu, dan teknologi.